Semakin kencang semakin enak. Beneran, saya kemarin pakai pertama buat pace 630 warming up, itu enak. Tapi cadence-nya jadi dia di bawah kencang. Ini nggak enak kalau cadence-nya tuh di bawah 160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Peng 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 dan kali ini kita akan kembali mereview sepatu. Kali ini bukan brand lokal kawan-kawan. Sebelumnya saya mengucapkan salam sehat buat fans MU di sana, tim saya. Hakim, ya kemarin 2 minggu yang lalu keluar kalah sama Nottingham Forest. Anda kemana sekarang? Hah? Kalah 3-0. Kemana muka Anda mau ditaruh? Giliran menang keluar ke tawon. Itu aja salam saya buat teman-teman. Dan kita akan mereview sebuah sepatu, sepasang sepatu namanya adalah Hoka Mach X2. Saya nggak tahu harganya berapa. Kenapa? Biasa. Gratis. Lari nggak kenceng. Loh, kenceng aja belum. Saya lari itu nggak kenceng. FM nggak pernah. Tapi sepatu lari, insya Allah gratis. Banyak lagi. Kesel ya. Jadi sepatu ini tuh uniknya adalah saya diberitahu, di challenge, dan saya nggak dibayar, tapi dikasih sepatu, saya di challenge sama tim Hoka Indonesia. Tiba-tiba di DM, Dok, kamu lagi hobi lari, basa-basimu loh. Gitu. Iya, saya hobi lari, gitu kan, lagi seneng lari. Boleh nggak Dok review Mach X2? Kayaknya cocok nih sama karaktermu, gitu kan. Apa, ya masih... Jadi sepatu ini tuh katanya upgrade dari pelari-pelari isiran yang ingin kenceng tapi jarak jauh tapi tidak mau pakai karbon. Pada dasarnya seperti itu. Aku nggak tahu harganya berapa, bisa dicek. Ya, daripada salah kayak brand sebelah nggak bisa ngobrol nih, nggak bisa, karena kan ini under brand ya. Jadi aku langsung ngomong, aku dikasih sepatu ini tapi si Hoka Indonesia tuh mengizinkan aku untuk memberikan advice. Sepatu ini aku buat lari itu langsung apes. Di hari pertama aku trial ini buat lari, itu adalah minggu lalu di hari Rebu. Kau bayangkan sudah siap tuh sore-sore di Sport Hub. Di tengah lari 1 kilo, tiba-tiba ada angin hitam, awan hitam di Jakarta. Dan tanpa lalu lalang langsung hujan deres bro. Dan itu posisiku adalah di depan STC. Aku tidak punya pilihan lain selain melanjutkan lariku. Jadi dari KM2 sampai itu aku lari dalam kondisi kudanan bos. Pure hujan deres. Pol, akhirnya aku cuman kuat di bawah hujan deres itu sampai KM 4,3. Tapi tetap ya walaupun kehujanan pace-nya segini. Ya pace 526 kalau nggak salah. Jadi ternyata di lari pun gripnya tuh licin. Jelas berarti menandakan bahwa sepatu ini memang sepatu road. Tapi di trotoar gripnya tuh tidak selicin yang saya bayangkan. Memang licin tapi tidak selicin yang saya bayangkan. Karena ini kehujanan ternyata dia cepat nguap karena mesnya ini bolong-bolong. Itu udah kelebihan pertama. Bayangkan tanpa tadeng aleng-aleng, sepatu ini sudah kehujanan di hari pertama. Dan akhirnya dikeringkan sama Susencare tuh, karena ada Susencare di Sport Hub, kita keringkan cuma 20 menit langsung kering. Jadi memang kelebihannya dari mes yang bolong-bolong ini, dia cepat kering. Lalu hari berikutnya, alhamdulillah tidak hujan Sport Hub. Di Plaza Senayan nggak hujan, jadi saya bisa buat lari di sore hari. 6 kilo. Di 6 kilo ini ternyata ini kelebihannya, langsung saya sebut. Ini bisa di-compare langsung sama Super Blast 2. Betul jawabannya. Jadi kalau teman-teman lihat, karena kan dia nggak bayar ya, dia cuma review ya. Jadi ini langsung kompetitor alaminya itu adalah Asics Super Blast 2. Kenapa? Karena dari ketinggian heel stack-nya itu mirip. Ya, mirip ketinggian. Dan kedua, dia menggunakan fiber plate. Bukan karbon fiber ya, tapi plate, ada plate-nya. Makanya dia ini bouncing-nya dapat, tapi empuknya dapat. Dan fitting-nya ini true size, dan bahkan kalau wide foot harus up size. Jadi ini feeling-nya bener-bener menurutku adalah mirip banget feeling-nya, feel-nya sama SB Super Blast 2. Karena aku juga pakai Super Blast tuh up size. Nah, feeling kedua, kelebihannya adalah dia uppernya yang menurutku. Jadi kalau teman-teman sudah biasa pakai Mach 5, Mach 6, Skyflow, atau pakai kalau pakai yang super kayak Rocket atau Cielo, ini nih ringan banget di uppernya. Jadi upper ini kalau teman-teman keringetan, ini cepat nguap. Terus di bagian belakang ini tidak menyebabkan blister. Dan talinya ini juga bagus. Terus insole-nya juga support banget. Nah, kita akan lihat pantulannya ya. Jadi
kita biasa ya. Oh, ini kaku banget. Wah, ya kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Bukan sulap, bukan sirip. Nah, udah. Jelas ya, jelas. Lempar aja. Oke, jadi jelas bahwa memang ini tuh efek dari plate-nya ini memantul sekali dan rubbernya ini ada di toe sama di belakang. Jadi memang enak. Tak akui memang ini yang setara cuman ya Super Blast 2. Jadi kamu kalau tidak mendapatkan Super Blast 2 karena memang sulit ya bisa beralih ke sini. Dan ini mau semakin kencang semakin enak. Beneran, saya kemarin pakai pertama buat pace 630 warming up, itu enak. Tapi cadence-nya jadi dia dibawa kenceng. Ini nggak enak kalau cadence-nya tuh di bawah 160. Kalau cadence-mu di 150, ini capek nanti kakinya. Nanti otomatis yang paling capek pertama adalah paha atas. Namanya bicep femoris. Otot yang di sini sama tendon patellamu akan sakit nanti sampai shin splint. Jadi kalau kamu cadence-nya di bawah 160, mungkin 155, 152. Jadi kamu nahan kakimu tuh lama di udara, jadi ground contact-nya tuh lama, sehingga ini cepet capek. Tapi kalau cadence-mu di 160 sampai 180, ini enak banget coy. Enak banget. Karena ini membuat kalian tuh kayak gimana, kayak mengayun terus kakinya. Memang kelebihannya dari plate ini tuh itu. Terus, ini kayak super trainer. Jadi kalian mau pakai pace 8, yang penting cadence-nya. Ya, jadi cadence-nya 170, tapi kalau kalian stride-nya cuma 50 cm atau 80 cm, otomatis kan pace-nya jadi pelan. Jadi patokannya adalah cadence-nya. Kalau pakai sepatu ini. Kalau cadence kalian 160, saya nggak rekomen kalian pakai sepatu ini. Capek coy, capek. Nahan ini di udara tuh capek. Capek kayak nanti rentan shin splint. Jadi sebisa mungkin cadence-nya tuh 170-an ke atas, 165 ke atas lah. Dan enak. Nah nanti kakinya tuh kayak bayang terus, enak banget, ngayun terus. Jadi sepatu ini memaksa orang tuh akan ngayun terus dan formnya itu akan membaik dengan sendirinya. Nah enaknya lagi adalah di bagian belakang dia tuh heel-nya nggak kepotong. Jadi masih support buat orang-orang yang heel kontaknya duluan. Jadi nggak hanya midfoot sama toe drop, tapi heel drop. Jadi yang langsung gini itu heel strike, ini masih enak karena dia ada heel-nya di belakang. Nggak seperti sepatu-sepatu race ya yang dia heel-nya hilang sama sekali. Wow, itu kalau kalian pakai heel strike habis itu pasti kaki tumitmu, Achillesmu masih kena. Ini enak. Lalu kelebihan kedua itu adalah insole-nya. Nih, kalau kita lihat insole-nya itu punya gerigi. Jadi insole-nya ini akan tidak licin sehingga meminimalisir blister di telapak kaki. Asal kalian tahu, blister yang terjadi di kaki cowok-cowok atau cewek-cewek atau orang yang lari itu rata-rata bukan karena salah sepatunya. Tapi dia pakai kaos kaki yang salah dan insole gerak karena kena keringet. Jadi ketika keringatnya membasahi kaos kakinya jelek, keringatnya tuh netes ke insole sehingga insole tuh licin, jadinya blister di jempol sama telapak. Jadi kalian juga harus memilih insole yang tepat dan juga memilih kaos kaki yang tepat. Untuk Mach X2 ini super trainer, jelas upper ringan dan ini cocok buat kalian-kalian yang mau long run 25 30 atau kalian mau 5 10 kilo tapi ngebut enak. Intinya ini super trainer. Orang yang sudah merasakan berbagai macam pace. Kalian mau pace 7 enak, 8 enak, tapi karena apa? Karena patokannya bukan pace-nya, patokannya cadence. Selama as long cadence kalian 160 ke atas, kalian tinggal ngatur stride-nya. Tapi kalau kalian, dok saya cadence-nya 140, 150, nggak apa-apa, tapi nanti pasti rentan shin splint. Orang yang shin splint itu nyeri di tibia, tulang kering, itu rata-rata cadence-nya low, kecil cadence-nya 150, 140, tapi otot pahanya belum siap. Jadi dia merasakan nyeri yang sangat hebat di tulang kering. Karena sebagai beban utamanya. Karena ground contact, ibaratnya kalau cadence-nya low tuh dia nahan kakinya terlalu lama tuh. Terlalu lama di udara jadi bebannya gede. Newton. Hukum Newton. Bukan jatuhnya gede, Mas. Gaya yang dikeluarkan lebih besar. Ya. Nah, jadi secara umum ini super trainer asik banget dan kalian kalau punya budget lebih dan kalian pengen satu sepatu untuk semua, menurutku ini dan karena rubbernya ini ada di toe dan di heel, ini awet. Mungkin lebih dari 800 kilo masih enak. Dan ini terdiri dari 2 komponen sole ya, ini sama ini. Nah, kalau udah kayak gini ini sulit ini buat ditiru brand lokal. Sulit nih. Kamu kalau sadar ini mirip-mirip Hyperblast loh. Cuman ininya doang, ini depannya enggak. Iya. Ya kita lihat aja. Dan terima kasih Hoka Bento
Jadi salah ya. Jadi thank you sepatunya. Sepatu ini akhirnya menjadi salah satu daily rotationku. Yang pensiun jelas akhirnya yang pensiun di Jakarta Mizuno Flash 2 pensiun karena udah kekecilan. Kamu nggak akan lari juga. Nggak. Orang yang dapat sepatu lari mahalku yang nggak aku pakai itu adalah orang yang memang benar serius lari. Bukan orang-orang yang cuman pakai sepatuku terus tidak olahraga. Sorry ya. Anda tuh cocoknya sepatu-sepatu yang memang buat pejabat-pejabat muda. Anda juga nggak lari. Nah itu dari aku, jadi aku suka banget sama netizen kemarin yang komen di Instagramku, Dok itu bentuknya kayak Super Blast 2 ya? Mirip ya Phil ya? Itu artinya Anda cerdas. Anda berarti memang sudah memahami sepatu lari dengan baik. Betul, ini sangat mirip sama SB2. Padahal pengembangannya beda. Tapi artinya kan mungkin future kita di 2025 itu brand akan mulai mengembangkan super trainer. Bukan racer dan super shoes ya, tapi super trainer. Jadi peralihan antara recovery shoes sama easy shoes, easy run shoes, sama super shoes itu di tengah. Yang dikembangkan ini super trainer. Brand satunya sudah mengembangkan Super Blast 2. Setelah aku nggak ngomong brandnya, nggak apa-apa. Si Hoka sudah ada, si Mach X2, nama sama-sama 2 lagi. Nah kita nggak tahu nanti brand lain ngeluarin apa. Kalau brand keseimbangan baru, ya itu udah ada. Yang super trainernya. Yang pacer sama yang trainer. Namanya sampai trainer. Titik-titik SC trainer. Jadi tepat di bawahnya SC Elite 4. Nah itu. Mau jadi reviewer sepatu, habisin uangmu buat beli. Baru nanti bisa dapat gratisan. Paham ente? Habisi. Nah itu kalau dari saya sendiri, thank you sekali lagi buat Hoka. Ini rilisan terbaik. Dan kabar baiknya saya nggak tahu ya. Gara-gara sering lari, gara-gara aku pakai Hoka Speedgoat 5 buat trail run, terus-terusan setahun, dan itu setia kan aku pengguna Hoka buat trail run, tiba-tiba diundang. Jadi aku nggak tahu YouTube ini tayang apa enggak. Jadi aku diundang tanggal 10 Oktober suruh lari bareng Ricky Simbolon. Tahu Ricky Simbolon? Tahu yang dapat medali emas PON. Suruh buat konten ngimbangin pace Ricky. Kuat berapa detik. Bajingu pace-nya 10. Itu kalau saya bisa tahan 2 menit kayak mati sakit jantung saya. Ya, jadi kontennya adalah kuat-kuatan nyimbangin si Mas Ricky. Mas Ricky kan BI-nya Hoka. Dan beliau selamat dapat medali emas kan. Jadi tanggal 10 tuh atlet-atlet saya diundang. Ayo Mas Rita, ngimbangin Mas Ricky, Mas Rita. Gampang banget loh. Orang Hoka yang ngomong, ayo ngimbangin Mas Ricky, Mas Rita. Ente mikir Mas Ricky itu pace-nya 3. Terus dia masih happy loh, masih senyum gini loh. Jangan cuk, aku pace 3 nang intervalnya muntah cuk. Ih, ketawa-ketawa loh. Dokter, ayo dok. Hilang. Ditemukan seorang pemuda oriental blackout. PS3. Jangan, kalau saya blackout nanti manajer saya pusing. Karena tagihan bullyingnya masih 5 tahun. Itu aja kalau dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Sampai jumpa di vlog berikutnya.